Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qad addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, satu bahasan dalam apa yang wajib kita yakini dan imani sebagai seorang mukmin adalah al-iman bil qada'i wal qadar, adalah bab iman kepada takdir. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kata Nabi masa kehamilan seorang ibu memasuki dan melewati 120 hari sejak awal kehamilan, atau seorang wanita yang telah mencapai usia kehamilan 4 bulan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala baru akan meniupkan ruh kepada janin tersebut, yaitu setelah masa kehamilan seorang ibu 120 hari atau 4 bulan masa kehamilan. Maka itulah masa di mana Allah baru akan meniupkan ruh pada janin tersebut. Artinya setelah masa kehamilan lewat dari 4 bulan, maka berarti janin yang ada di dalam rahim seorang ibu tersebut telah bernyawa. Janin tersebut telah bernyawa. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama fikih ketika membahas kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan janin yang telah berada di dalam rahim ibunya setelah melewati masa kehamilan 4 bulan, maka artinya telah pernah ditiupkan ruh kepadanya. Dan la samahallah, misalnya terjadi sakot atau si ibu keguguran atau apapun yang terjadi pada kehamilannya tersebut, maka jika janin itu keluar setelah melewati masa kehamilan 4 bulan, maka dia diselenggarakan layaknya orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya telah pernah ditiupkan ruh kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sedangkan la samahallah, misalnya terjadi gugur janin tersebut sebelum 4 bulan masa kehamilan, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, dan tidak perlu kalau salatkan itu juga tentu tidak perlu disalatkan. Nah, yang tadi setelah lewat 40 hari, ya, itu diselenggarakan seperti orang yang telah meninggal dunia.
yaitu dimandikan, dikafankan, dan tidak wajib disolatkan. Kalaupun mau disolatkan silahkan, ya. Tapi kemudian dia dikuburkan. Nah, bila kurang dari 4 bulan, maka itu tidak dianggap seperti orang yang meninggal dunia. Begitulah kesimpulannya dari hukum berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah tiupkan ruh kepada janin ini, dan ini yang ingin kita garis bawahi sebagai pokok bahasan kita pada kesempatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menulis bagi janin tersebut. Maka ditulislah untuk janin itu, ya, kutiba ajaluhu. Maka ditulislah yang pertama ajalnya, warizquhu, ya, dan rezekinya. Kutiba ajaluhu warizquhu wa syaqiyun huwa am sa'id. Ada 3 hal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituliskan pada takdir janin yang akan ditiupkan ruh tersebut. Maka dituliskan untuknya pertama ajaluhu, ajalnya, umurnya. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam warizquhu, rezekinya. Lalu kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, asaqiyun huwa am sa'id. Apakah dia kelak akan masuk surga atau masuk neraka? Maka ini adalah bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam takdir masing-masing manusia. Dan itu dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla pada masing-masing manusia tersebut sebelum Allah tiupkan ruh kepadanya ketika dia masih berada di dalam rahim ibunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 hal ini, dan Nabi yang menyebutkan itu adalah Nabi yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah berdasarkan dalil yang Allah wahyu, yang Allah telah wahyukan kepada beliau. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang ditulis pada masing-masing manusia. Sekali lagi, disuruh oleh Allah Azza wa Jalla malaikat untuk menulis ajaluhu, ajalnya. Lalu warizquhu, rezekinya. Lalu kemudian yang ketiga, asaqiyun huwa am sa'id. Apakah kelak nanti dia ini akan bahagia atau sengsara? Para ulama menjelaskan maksudnya apakah dia ini masuk surga atau masuk neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian kita memiliki sedikit ganjalan dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Ketika kita memandang bagaimana seseorang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sebelum dia ditiupkan ruh padanya, sesungguhnya Allah telah menetapkan apakah dia bakal masuk surga atau masuk neraka. Ada sedikit ganjalan pada diri sebagian kaum mukminin, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak jarang dari kaum muslimin mengatakan masa, ya, bagaimana mungkin Allah telah tetapkan dia mau masuk surga atau masuk neraka? Tetapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah dasar yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dan tadi kita pertegas lagi dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka yang menyebutkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kadangkala ganjalan itu muncul di hati seorang mukmin. Kenapa? Karena dia tidak melewati jalan bagaimana ahlus sunnah di dalam memahami bab takdir ini, yang nanti akan lebih kita jelaskan. Namun sebelum itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita ketengahkan untuk sedikit mengangkat ganjalan itu adalah di mana apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tersebut, kaum muslimin. Kenapa masih ada ganjalan pada diri dan hati kita di poin yang ketiga? Tapi kita tidak ada ganjalan itu pada poin yang pertama dan poin yang kedua. Padahal antara ajal, rezeki, dan surga atau neraka yang akan Allah tempatkan seseorang itu sama sekali tidak ada bedanya. Bahwasanya di dalam kehidupan ini kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka sebagaimana ajal, maka seperti itu pula rezeki. Dan begitu juga tentang surga dan neraka. Walaupun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang memahami bab takdir tidak dengan jalan bagaimana ahlus sunnati wal jamaati memahami bab ini, maka disinilah munculnya ganjalan tersebut. Sehingga secara umum ada dua kelompok yang menyimpang di dalam bab iman bil qada'i wal qadar. Ada dua kelompok yang menyimpang, yang keliru di dalam keimanan kepada qada' dan qadar. Kelompok yang pertama dinamakan dengan qadariyah, di mana kelompok ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mereka menolak dan mengingkari takdir. Mereka menolak dan mengingkari takdir. Di mana qadariyah mengaitkan segala sesuatu dengan sabab musabab. Maka ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan seseorang, itu bukanlah karena Allah telah mentakdirkan menurut pandangan qadariyah. Karena mereka menolak untuk mengimani yang disebut dengan takdir. Maka ketika seseorang misalnya terjadi kecelakaan, la samahallah, di jalan raya misalnya, mereka akan mengatakan itu karena ngebut, karena tidak memperhatikan rambu-rambu. Mereka tidak melihat kepada apa yang disebut di dalam bab qada wal qadar. Inilah qadariyah. Sehingga bagi mereka hilang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir gak ada. Kenapa tidak ada takdir? Ya, kalau seseorang mau kaya, ya usaha. Kenapa seseorang kemudian malas? Bukan takdirnya. Kenapa seseorang miskin? Bukan karena takdirnya menurut qadariyah, tapi karena dia malas. Ini qadariyah. Dan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu suatu firqah yang menyimpang di dalam iman kepada takdir. Sebaliknya, lawan daripada qadariyah, ada kelompok yang kedua yang disebut dengan jabariyah. Apa itu jabariyah? Jabariyah adalah kelompok yang bertentangan dengan qadariyah. Kalau qadariyah tadi menolak takdir, kalau ini
bersandar semuanya ke takdir. Ya, apapun yang terjadi, takdir Allah. Seolah-olah manusia ini tidak punya kehendak, sehingga dia hanya menjalani sesuai dengan apa yang telah digariskan dan ditakdirkan. Ketika seseorang mencuri, ditanyakan kepada dia, kenapa kamu mencuri? Takdir Allah. Itu Jabariyah. Kenapa si fulan berzina? Takdir Allah. Itu namanya Jabariyah, bertolak belakang dengan Qadariyah. Maka sesuai dengan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya umat Islam adalah ummatan wasata, adalah umat tengah, tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Jabariyah. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam memahami bab iman kepada takdir mesti melalui apa yang disebut dan dinamakan dengan maratibut takdir. Ada yang disebut dengan jenjang atau tangga untuk memahami takdir dengan benar, agar kita tidak terjerumus ke jurangnya Qadariyah dan agar kita tidak terjerumus ke jurangnya Jabariyah. Maka seseorang di dalam memahami takdir mesti melalui yang disebut dengan maratibut takdir tadi. Ada maratib, ada tangga, barulah sampai kita kepada pemahaman yang selamat di dalam bab takdir. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa maratibut takdir tersebut? Apa jenjang untuk memahami bab takdir ini? Yang pertama, tanamkan keyakinan, keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Allah Maha mengetahui sesuatu yang belum terjadi, kapan itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau semua bermula dari ilmu Allah, ya, dan ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segalanya. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tunjukkan. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun di muka bumi ini yang gugur, jatuh, kecuali Allah mengetahuinya. Maka ketika segalanya itu dalam takdir bermula dari ilmu Allah, maka tidak akan ada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sesuatu yang error. Karena Allah Maha mengetahui. Maka yakini apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Dan kapan itu terjadi serta bagaimana dia terjadi, Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Maka inilah langkah atau tangga yang pertama. Yang kedua, naik kita lagi. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui itu, maka itulah yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhil Mahfuz. Itu yang telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita manusia, tidak seorang pun di antara kita yang tahu
apa yang Allah telah tuliskan di dalam takdir kita. Apa yang Allah tuliskan terkait ajal kita. Apa yang Allah telah tuliskan terkait rezeki kita. Apa yang Allah telah tuliskan, apakah kita besok masuk surga atau masuk neraka. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu, Pak. Karena Allah meletakkan apa yang Allah telah tulis itu di Lauhil Mahfuz. Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang Allah telah tuliskan tersebut. Dari sisi inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam ajal kita ini dan kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Karena kita tidak tahu, maka disitulah kita menjalani kehidupan ini dengan kita menjaga apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu. Sehingga kita, Pak, dari sisi itulah kita berusaha berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, untuk kelangsungan hidup kita, mengkonsumsi makanan-makanan yang akan menunjang kelangsungan hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Pak, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan di dalam takdir kita. Kalau tahu, Pak, Allah tuliskan takdir seseorang itu 60 tahun, ya udah, nggak perlu kita mikir panjang-panjang, makan aja semuanya, nggak akan mati. Kenapa? Karena kita tahu masih ada, ya, masih ada 22 tahun lagi, kan begitu. Tapi karena kita tidak tahu, makanya kita berhati-hati ketika kita di jalan. Perhatikan, ya, kelayakan kendaraan kita. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Dan kenapa kita dituntut untuk berikhtiar? Karena kita tidak tahu apa yang Allah tuliskan dalam takdir kita. Sebagaimana kita tidak tahu apa yang Allah tuliskan dalam rezeki kita. Karena kita tidak tahu apa yang Allah akan anugerahkan pada rezeki kita, itulah makanya kita disuruh untuk berusaha. Kalaulah kita tahu apa yang Allah tuliskan dalam takdir kita, bahwasanya besok kita akan diberi oleh Allah kekayaan sebanyak ini. Kalau tahu kita, udah, ngapain kita kerja? Mendingan kita santai di rumah, tidur-tidur di rumah. Kalau kita tahu. Tapi karena kita tidak tahu apa yang Allah telah tuliskan itu, maka kita tetap berusaha, berupaya, memikirkan lagi apa ya langkahnya. Apa jalannya ya? Bagaimana saya untuk mengembangkan usaha saya? Bagaimana saya meningkatkan penghasilan saya? Kenapa? Karena kita tidak tahu, Pak, apa yang Allah telah tuliskan dalam rezeki kita. Tidak ada bedanya, Pak, terkait dengan apa yang Allah tuliskan, apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita tidak tahu, Pak, kalau kita tahu bahwasanya Allah tuliskan kita semua yang ada di masjid ini masuk surga, Pak, pulang kita sekarang, Pak. Ngapain kita sini? Bobok-bobok cantik kita di rumah, kan gitu. Tapi karena kita tidak tahu apa yang Allah tuliskan, makanya kita terus berikhtiar, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah Tabaraka wa ta'ala perintahkan. Di poin yang kedua ini, Pak, nampak tidak ada perbedaan antara tiga tadi. Apa yang ada pada ajal, itu juga yang ada pada rezeki, dan begitu pula ya terkait dengan surga dan neraka. Tak seorang pun di antara kita yang tahu, Pak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di jenjang yang kedua menuliskan itu di Lauhil Mahfuz. La ya'lamuhu illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga. Apa tangga yang ketiga? Tangga yang ketiga yang harus kita yakini, kita, Pak, manusia
itu punya yang disebut dan dinamakan dengan masyiah. Kita manusia beda dengan gelas nih Pak. Ya. Apa itu masyiah? Keinginan. Berdasarkan keinginan itulah Pak yang membedakan kita yang duduk di masjid ini hari ini dengan yang duduk di rumah. Berbeda dengan ini. Dari poin yang ketiga ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan bayangkan bab takdir ketika kita katakan kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, tapi kita tidak memahami jenjang yang ketiga yaitu masyiah, sehingga kita menganggap Pak seolah-olah manusia ini seperti Jabariyah tadi. Seolah-olah manusia ini tak ubahnya seperti buah catur Pak. Buah catur kan nggak punya masyiah, hanya berdasarkan siapa yang memainkannya. Tapi kita manusia, kita punya masyiah. Kita ada keinginan yang berangkat dari diri kita, sehingga itulah yang kita pilih. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wahadainahun najdain. Dalam hidup kita ini Allah bentangkan dua jalan di hadapan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang memilih jalan fujur, jalan dosa, dan ada yang memilih jalan menuju takwa. Apa yang membedakannya? Masyiah. Walaupun sebagai hamba, sebagai manusia, kita tahu dan kita yakin, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kendati pun kita menyadari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya apapun yang kita kehendaki itu tidak akan mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Ya, kalau Allah tidak menghendakinya. Nampak oleh kita sesuatu yang bukan milik kita. Ya, nampak oleh kita. Entah itu dompet jatuh di jalan, dibisikkan oleh syaitan, keluarlah keinginan kita. Lumayan nih, kan gitu Pak. Lumayan. Begitu kita akan ngambil, ternyata ada orang dari belakang, Pak dompet saya jatuh Pak. Tak jadi. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Nah, berangkat dari poin yang ketiga ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari poin yang ketiga ini, di mana sesuatu yang kita jalani itu bermula dari masyiah yang ada di dalam diri kita, keinginan kita. Walaupun kita sadar tidak semua apa yang kita inginkan itu pasti akan terjadi. Apa yang kita inginkan itu baru terjadi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Atas dasar keinginan dan kehendak diri kita itu Pak, maka wajar ketika kita salah di dalam memilih jalan. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mengazab kita dengan pilihan kita itu. Yang dikatakan oleh Allah, fahadainahun najdain wa hadainahun najdain fa'alhamaha fujuraha. Ada orang yang cenderung untuk memilih jalan fujur, berangkat dari masyiahnya, karena dia ingin melakukan itu, karena dia yang menggerakkan kakinya, karena otaknya yang memberikan perintah kepada kakinya untuk berjalan ke tempat maksiat tersebut. Karena dirinya, hatinya yang mendorong tangannya untuk mengambil, padahal dia tahu itu bukan hak dia. Atas dasar masyiah inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah kalau kita memahami masuk surga dan masuk neraka. Kalau Allah sudah takdirkan, kan zalim Allah. Kan begitu Pak? Allah sudah takdirkan, ya, masuk neraka, lalu Allah azab kita. Yang mentakdirkan siapa?
Kalau kita lihat secara itu Pak, baru di situ ganjalan tadi semakin besar di dalam diri kita. Tapi pandanglah itu dengan jenjang yang ketiga, di mana segala sesuatu itu bermula dari masyiah. Maka wajar ketika seseorang punya masyiah dan punya keinginan kepada jalan fujur, wajar kalau kemudian Allah Azza wa Jalla mengazabnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat kembali kita ke jenjang pertama. Allah tahu Pak, bahwasanya pada umur sekian dia punya masyiah, akan timbul keinginannya untuk melakukan jalan fujur tadi. Allah tahu. Kapan Allah tahu? Sebelum dia dilahirkan. Makanya dari Allah Maha mengetahui. Kan begitu. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam takdir ketika sebelum ditiupkannya ruh kepada seorang manusia ketika dia masih berada di dalam rahim ibunya. Dan itulah yang berada di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena Allah tahu bahwasanya di usia ini, di umur ini, di hari ini, jam segini dia akan punya masyiah ini dan dia akan melakukan itu. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah melewati jenjang yang pertama, lalu jenjang yang kedua di mana Allah Azza wa Jalla menulis itu di Lauhil Mahfuz, kemudian itu bermula dari masyiah yang ada pada diri manusia, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, maka dengan jenjang itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan maratibut takdir tadi. Sehingga kita bisa selamat di dalam memahami bab takdir, tidak memahaminya ala qadariyah dan tidak memahaminya ala jabariyah, tapi berada di tengah-tengah. Ya, itulah keimanan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di dalam bab takdir. Sengaja kita sisakan waktu, mungkin ada ganjalan atau yang kurang jelas dari uraian kita, falyatafaddal. Silakan. Rezeki. Ada dalam rezeki. Ada juga yang menjelaskan itu 4. Saya kan tadi berdasarkan hadis. Ada orang kan mengatakan yang ditulis dalam takdir ajal, kemudian rezeki, jodoh, gitu. Maut. Nah, itu ajalnya sama maut. Masuk dalam. Nah, itu masuknya ke sini, Pak. Jadi yang disebut dalam hadis tadi, makanya saya bermula tadi dari apa, Pak? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ditulis kata Nabi di dalam hadis itu 3. Ajal, rezeki, ya, kemudian surga atau neraka. Nah, jodoh masuk di mana? Ya itulah rezeki Bapak. Ini gitu. Jodoh kita itu adalah rezeki. Ya. Hah? Bapak merasa ibu rezeki Bapak anak? Hah? Rezeki itu kan bermacam-macam. Ya. Ada rezeki kita ya dapat sedikit, ya bersabarlah gitu. Tapi walaupun kita mesti bersabar, kan dia rezeki juga. Nah, gitu. Kata ibu, aku pun begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami? Silakan, Pak. Baik. Kalau melihat dari penjelasan itu memang terasa sulit diterima. Ya. Cuman kita kan harus melihat bahwa Allah ini kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Terus kemudian ada qada dan qadar. Ya. Kemudian Rasul pernah menyampaikan bahwa sahabatnya itu terdengar terumpahnya di surga. Ya. Artinya ini kan Rasul aja bisa menyatakan begitu ya. Ya. Jadi artinya surga dan neraka ini bawa alam ya. Nggak tahu. Faham saya. Ya. Terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan
bahwasanya Nabi pernah mendengar ya bunyi terompah seorang sahabat di surga. Atau hadis yang lain ya. Kalau ada hadis yang lain Nabi SAW mengatakan huwa min ahlil jannah, huwa min ahlin nar. Ada hadis yang menjelaskan ketika lewat seseorang Nabi mengatakan nih ahli surga. Ya. Ada Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Nah, apakah Nabi tahu itu? Kan gitu, Pak. Hanya itu. Bukan tahu semua. Bukan tahu semua. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, terkait dengan momen-momen yang disebutkan dalam hadis itu, ya, dalam hal-hal yang gaib, ya, Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib, tapi kecuali ada beberapa hal yang Allah kasih tahu. Jadi bukan Nabi tahu semua, Pak. Tapi hanya itulah. Kenapa? Karena kalau Nabi tahu semua, pasti para sahabat antri, Pak, di hadapan Nabi. Saya gimana Nabi? Surga neraka nih, kan gitu. Pasti semua bertanya, kan gitu. Dan para sahabat tahu, Nabi tidak mengetahui itu. Makanya mereka tidak semuanya bertanya. Saya rasa, Pak, kalau kita ketemu, kalau Nabi tahu, kita pun mau ngantri walaupun, kan gitu. Pengen kita nanya, Pak, memastikan, kan gitu. Nah, jadi kalaupun ada hadis-hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW seperti itu, maka hanya itu yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Makanya dalam hadis-hadis itu, Pak, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya ambil satu contoh hadis Nabi SAW terkait seorang pemuda, Pak. Pemuda ini dia berperang, selalu ikut dalam pertempuran bersama Nabi SAW. Semua orang memujinya, Pak. Semua orang memujinya. Dan kalau dia pulang perang, itu dia habis luka-luka dan tidak satu pun luka di punggung. Tapi semua luka itu di depan. Kenapa? Ini dia tidak pernah memungungi musuh. Begitu gagahnya pemuda ini. Begitu orang cerita, apa kata Nabi SAW? Huwa min ahlin nar. Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Para sahabat, Pak, meyakini Nabi tak mungkin berbicara kalau bukan sesuatu yang Allah wahyukan kepada beliau. Tapi rasanya tidak mungkin ini. Orang ini akan masuk neraka seperti yang dikatakan oleh Nabi. Satu sisi mereka takut untuk mengingkari atau tidak meyakini dan mempercayai apa yang diucapkan oleh Nabi. Maka dalam satu peperangan, Pak, dia diikuti oleh seorang sahabat. Ingin dia buktikan, bukan tak percaya. Tapi dia ingin lihat kenapa. Dan terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam peperangan yang terakhir itu dia mengalami banyak sayatan di tubuhnya sehingga dia tidak tahan lagi dan dia tegakkan pedangnya, kemudian dia sandarkan dadanya ini dan dia jatuhkan badannya untuk bunuh diri. Shadaqa Rasulullah. Benar yang diucapkan oleh Rasulullah. Banyak, Pak, kisah-kisah seperti ini. Ya. Bahkan dalam hadis, saya lupa Abu Dzar atau Abu Hurairah, lupa saya. Tapi intinya antara itulah, antara Abu Dzar atau Abu Hurairah. Pernah katanya ketika sahabat duduk bersama Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, Inna fiikum min ahlin nar. Ketika duduk para sahabat bersama Nabi, ya, apa kata Nabi? Salah seorang dari kalian ini penghuni neraka. Itu bukan tak takut para sahabat, Pak. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Cuman siapa satu, kan gitu, Pak. Bedanya sahabat dengan kita, kalau kita, oh bu, pasti bukan saya, kan gitu. Tapi para sahabat, Pak, disebut begitu, mereka justru khawatir, ini jangan-jangan saya nih, jangan-jangan saya nih. Maka itulah yang disebutkan oleh sahabat tadi. Sekali lagi, Pak, saya mohon maaf, saya lupa Abu Dzar atau Abu Hurairah. Ya. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, diperhatikan, Pak, orang yang duduk di kala itu.
Sehingga dia hafal, dia tahu si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, dia tahu. Famata minhum fi khair. Maka mulailah satu meninggal Pak. Satu persatu meninggal. Orang yang duduk ketika Nabi mengatakan itu. Walam yabqa illa ana wa rajulun min katibil wahyi. Ya. Maka yang mulai yang duduk bersama Nabi itu satu persatu meninggal dunia. Dan tidak ada yang sudah meninggal itu kecuali meninggal dalam kebaikan. Menurut dia perhatikan Pak, dia perhatikan, meninggal dalam kebaikan. Yang tinggal aku dan seorang sahabat yang dahulu sering menulis wahyu. Namanya Rajal bin Anfawah. Bahkan dia ini Pak, dia ini adalah termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Makanya dia ikut menulis wahyu ketika wahyu turun. Dan dia selalu mendampingi Nabi SAW sehingga orang-orang tahu dia diberi gelar dengan Rafiqun Nabi. Rafiqun Nabi artinya pendamping Nabi. Di mana Nabi, di situ dia. Maka di situ Pak bertambah takut yang meriwayatkan hadis tadi, Abu Dzar atau Abu Hurairah tadi. Abu Dzar kalau saya tidak salah. Ketakutan sekali dia. Kenapa? Karena tidak mungkin Rajal bin Anfawah. Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang wara, orang yang menulis wahyu, bahkan dia selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai akhirnya meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar menjadi khalifah. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bermunculan Pak orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Ya. Akhirnya Khalifah Abu Bakar memilih para sahabat yang dapat menasehati Musailamah. Maka akhirnya Pak, masuklah kandidat pilihan khalifah itu tentu orang-orang yang mumpuni Pak. Akhirnya terpilihlah Rajal bin Anfawah ini. Dia adalah seorang yang terkenal saleh, terkenal zuhud, wara dan sebagainya. Dan terkenal berilmu. Ya. Akhirnya diutuslah dia ke Musailamah untuk menasihati Musailamah. Akhirnya berita itu sampai ke Musailamah. Sebelum Rajal bin Anfawah sampai ke Musailamah, maka kemudian dia sambut dan dia jamu Rajal bin Anfawah tadi. Dia jamu. Lalu setelah itu mulailah Musailamah mengatakan kepada Rajal bin Anfawah, maukah engkau cukup menyampaikan ke orang-orang bahwasanya Nabi pernah mengatakan Musailamah itu adalah seseorang yang Nabi wasiatkan. Dalam bahasa hadisnya Pak disebut wasiyun Nabi. Maka ketika Rajal bin Anfawah ini mengatakan Nabi pernah mengatakan, Nabi mau berwasiat agar kita mengikuti siapa? Musailamah. Orang tidak berani mengingkari Pak. Kenapa? Karena dia selalu bersama Nabi. Lalu kata Musailamah, walaka nisfu mali. Cukup engkau mengatakan itu ke orang-orang, ambillah setengah kekayaanku. Di situ awalnya Pak. Akhirnya dia kemudian melakukan itu. Ya, langsung sign kontrak dia Pak. Ya, dan itu yang dia lakukan. Dia cuma bilang itu, Musailamah wasiyut Nabi. Pengaruh ucapan dia ini Pak jauh lebih besar daripada pengaruh dakwah Musailamah sendiri. Bayangkan. Sampai akhirnya geram Abu Bakar ini tidak bisa dengan cara ini. Justru Rajal bin Anfawah ini berbalik. Jadi murtad kan jadinya Pak. Meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geram Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengumpulkan pasukan perang. Lalu kemudian diperangi. Dan salah satu Pak pasukan perang yang dikumpulkan oleh Abu Bakar memerangi Musailamah, salah satunya adalah orang yang telah membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib.
Ya, yang ahli tombak itu. Hah? Ya. Yang dia kemudian beriman, masuk Islam. Yang menombak Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Kita tahu Pak, waktu terbatas, Hamzah ini adalah paman yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ada keutamaan hadis-hadis keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib ini, yang sampai hari ini kalau kita ke Madinah kita menziarahinya di Uhud. Ya, nah, maka dia masuk Islam karena dia telah membunuh Hamzah, dan Hamzah ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Nabi selalu buang muka kepada dia. Setelah dia masuk Islam, Pak, akhirnya dia tidak mau membuat Nabi risih. Dan akhirnya dia menjauh dari Madinah, dan dia berazam, Pak, untuk mengorbankan dirinya, ikut selalu dalam peperangan apapun. Sampai akhirnya Nabi SAW wafat. Dan dia terpilih untuk ikut dalam pasukan khalifah memerangi Musailamah. Dan dalam pertempuran itu, Pak, meninggal Rajal bin Anfawah dan juga orang yang telah membunuh Hamzah tersebut. Lihat, Pak, asal yang berbeda dan ujung yang berbeda. Orang yang dulu dekat dengan Nabi SAW, sadaqan Nabi, benar apa yang dikatakan oleh Nabi, min ahlin nar. Dan lihat orang yang telah menggores hati Nabi SAW meninggal dunia dalam kemuliaan, dalam syahid. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.